Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dapat mendorong peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menulis, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menelaah kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang administrasi, pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Peserta didik mampu menganalisis kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Peserta didik mampu mengkritik kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jelas, benar, dan terampil yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, serta dapat bekerja sama. Materi pada materi kali ini adalah perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang administrasi, pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Yang kedua, kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang administrasi, pemerintahan, militer, dan kebijakan politik. Yang pertama yaitu usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Diwanul Akarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Yang kelima, Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi. Pengangkatan Raisul Khitobah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Khitobah atau Sekretariat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Raisul Khitobah dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu yang pertama Khatib Rasail atau Sekretaris Bidang Persuratan. Yang kedua, Khatib Haraj atau Sekretaris dalam Perpajakan dan Kas Negara. Yang ketiga, Khatib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan, dan Keamanan. Yang keempat, Khatib Qadha atau Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Yang kelima, Khatib Syurtah atau Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang umum seperti Al-Qadi yang mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadi. Yang kedua, Al-Hizbah atau mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Yang ketiga yaitu An-Nazar fil Mazalim atau pengadilan tingkat banding setelah dari Pengadilan Al-Qadi atau Al-Hizbah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Yang selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama pada bidang sosial yaitu menurut
George Zaidan dalam bukunya Tamadun al-Islam menggambarkan pada masa Bani Abbasiyah masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus ini terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pejabat negara, para bangsawan yang bukan Bani Hashim yaitu Bani Quraisy. Yang kelima yaitu para petugas khusus, yaitu seperti anggota tentara atau para pegawai istana. Yang selanjutnya yaitu kelas umum yang terdiri dari para seniman, para ulama, fuqaha, pujangga, para saudagar dan pengusaha, para tukang dan petani, masyarakat dari berbagai golongan. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah, hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Hubungan dagang dengan dunia luar Jazirah Arab telah membuktikan bahwa masa Abbasiyah hubungan diplomatik dalam bidang ekonomi perdagangan sudah dibangun sebelum orang Arab terjun ke dunia perdagangan. Kemudian berbagai sarana pendukung didirikan untuk mendukung kegiatan perdagangan seperti membangun tempat-tempat peristirahatan dan sumur-sumur di jalan-jalan yang dilalui kafilah dagang, membangun armada-armada dagang, membangun armada pertahanan laut yang kuat untuk melindungi partai-partai negara lain dari serangan para bajak laut. Yang selanjutnya yaitu sistem budaya. Pada masa Bani Abbasiyah, terjadinya asimilasi antara Arab dengan non-Arab dan perluasan kekuasaan wilayah telah melahirkan kemajemukan warga negara. Dalam perkembangan kebudayaan, perkembangan corak budayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Ada 4 unsur penting kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah, yaitu kebudayaan Persia, kebudayaan India, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Arab. Yang selanjutnya yaitu kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan pemerintahan mendukung aktivitas intelektual dan riset yang melahirkan kemajemukan dalam berbagai bidang pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu filsafat, dengan tokohnya yang terkenal yaitu Al-Kindi atau yang terkenal dengan sebutan filsuf Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu Al-Farabi, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina, di Eropa dikenal dengan nama Avicenna, yang sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu kedokteran dan Islam. Yang selanjutnya yaitu ahli kedokteran Muslim dengan tokohnya Hunain ibnu Ishaq. Beliau adalah dokter spesialis mata. Dengan karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak diterjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, di samping filsuf juga sebagai tokoh kedokteran. Bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Atib yang dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Yang selanjutnya yaitu ahli sejarah dengan tokohnya Ibnu Qutaibah dengan hasil karyanya Uyun Al-Akbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. Ada lagi At-Tabrani yang menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Ibnu Khaldun hasil karyanya yaitu Al-Ihbar
dengan banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. Yang selanjutnya yaitu Ahli Fikih dengan tokohnya Imam Abu Hanifah yang menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hanafi, Imam Malik An-Nas yang menyusun mazhabnya yaitu mazhab Maliki, Imam Syafi'i dengan menyusun mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya yaitu Imam Hambali yang menyusun mazhabnya dengan nama mazhab Hambali. Yang selanjutnya yaitu ahli tasawuf dengan tokohnya Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, dan Abdul Farid Zunnun Al-Misri. Demikian pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang sudah ditampilkan di slide. Terima kasih atas perhatian dari kalian, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.